kami dalam program ini. Baik, sebelumnya anak-anak ibu belajar aplikasi baru itu apa? Oke, baik. Di sini pelajaran kita selanjutnya yaitu teks prosedur. Sebelumnya ibu mau bertanya, ada yang tahu itu pengertian dari teks prosedur? Saya Bu. Yang Putri, Teks prosedur itu Bu berisi tentang tahapan-tahapan atau langkah untuk melakukan suatu hal. yang lain ada? Oke, baik. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur. Iya, silakan Freddy berkata. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk atau cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang dipakai. Ya, betul. Nah, di dalam teks prosedur ini itu menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita di sini dia juga memberikan petunjuk atau cara yang dilakukan melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang lebih detail. Yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama itu dibacakan ini. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama ada berisi mengenai melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ditulis dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga ada menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keempat disusun secara sistematis tapi detail. Yang kelima menyajikan informasi yang bersifat objektif. Ya, yang pertama itu dia tadi berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang dimaksud ini bebas ya. Kita bisa contohnya bisa membuat makanan atau minuman. Yang kedua ditulis dalam bentuk poin-poin. Nah, di sini poin-poin yang dimaksud itu poin-poin di dalam membuat sesuatu ini. Terus yang ketiga menggunakan kalimat saran dan larangan. Maksudnya di sini menggunakan kalimat saran ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan dalam membuat sesuatu tersebut atau makanan, minuman tersebut. Yang keempat itu disusun secara sistematis tapi detail. Di sini bisa kita lihat disusun secara sistematis itu dia disusun secara berurut tapi lebih ke detailnya. Yang kelima itu menyajikan informasi yang lebih bersifat objektif. Oke, selanjutnya struktur dari teks prosedur. Silakan dibacakan, Maya. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Dan yang kedua adalah material. Material ini merupakan struktur teks prosedur yang kedua yang dari material. Pada bagian ini kamu bisa memberikan alat, bahan, atau hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat kalian jumlah struktur teks prosedur yang kedua yaitu material. Pada bagian ini kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah. Struktur langkah-langkah yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar membaca tidak kebingungan. Dan yang keempat, penegasan ulang atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini kita dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat dalam teks prosedur. Ya, terima kasih Maya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini material cara membuat risoma. Ya, bisa dilihat semuanya? Bisa Bu. Oke, yang pertama itu material. Silakan dibacakan oleh Pi. Material bahan kulit. Yang pertama 590.000, yang kedua 50 gram susu bubuk, yang ketiga 20 telur, keempat 2 sendok makan mentega, yang kelima 2 sendok makan margarina, yang keenam 1 sendok teh lada, yang ketujuh 1 sendok teh garam. Bahan risol mayo. Yang pertama itu 180 gram mayonnaise, kedua 180 gram keju cheddar, yang ketiga 280 gram tepung panir,
keempat 8 buah sosis, kelima 6 butir telur kocok lepas. Oke, terima kasih. Nah, di sini bisa kita lihat cara membuat risol mayo itu. Yang pertama, buat kulit untuk risol mayo. Caranya masukkan tepung, terigu, maizena, garam, lada, 2 butir telur, mentega, dan susu. Aduk hingga merata, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan. Kedua dibaca oleh Ira. Yang kedua, saring adonan kulit agar tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu tuangkan pada satuan panas pada api kecil hingga setengah matang. Lakukan hingga bawang habis dan sebutkan. Yang ketiga, siapkan 1 lembar kulit risol, masukkan sosis, irisan telur, mayones, dan potongan keju. Kemudian tuang dengan hati-hati. Yang keempat, lumuri risol dengan telur yang sudah dikocok lepas. Setelah itu, balurkan ke tepi panir agar crunchy. Kelima, diamkan dalam kulkas selama 1 jam agar tepung panir melekat sempurna. Yang keenam, goreng risol hingga kecoklatan, sajikan dengan saus yang sesuai selera. Terima kasih. Di sini tadi sudah dijelaskan tentang cara membuat risol mayo, yaitu tentang teks prosedur. Baik, sebelumnya ada pertanyaan anak-anak ibu? Ada yang tidak dimengerti? Silakan bertanya. Tidak ada tuh. Jika tidak ada bertanya, di sini ibu akan melakukan satu contoh cara membuat risol mayo. Karena kan tidak mungkin kan ibu membawa bahan-bahannya, karena kan kita menggunakan gas, air, jadi di sini ibu akan tampilkan videonya saja ya. Di sini ibu akan tampilkan video cara membuat risol mayo. Bisa kita lihat sama-sama di depan ya. Di sini.
Sini tadi itu sudah melanjutkan contohnya ya. Baiklah, semua sudah mengerti apa yang teks prosedur sebelumnya? Sudah. Di sini ibu akan memberikan tugas itu ke kelompok. Kita ada berapa orang, Nak? Baik, dibagi jadi 2 kelompok aja ya. Satu kelompok terdapat 5 orang dan satu kelompok lagi 6 orang. Oke, baik. Kelompoknya bebas memilih ya. Ya, Bu. Oke, baik, ditentukan judulnya dulu untuk kelompoknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Pak. Oke, baik. Ada yang sudah siap? Ya, Bu. Nah, ini perkenalkan ke depan. Kelompok kami membuat yang kedua 3 sendok teh garam. Bumbunya 3 sendok makan minyak goreng, 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air asam. Langkah-langkahnya singkong diiris-iris, didihkan 3 gelas air dengan garam, masukkan singkong hingga mengapung, kemudian angkat dan tiriskan. Panaskan minyak goreng, lalu gorengnya singkong sampai garing. Panaskan minyak goreng, setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Masukkan singkong yang sudah diisihkan tadi kemudian aduk-aduk. Angkat dan taruh dalam wadah dan sudah berdarah. Lalu diaduk. Terima kasih. Yang lain, contohnya? Kira silakan. Contoh teknik kami itu cara membuat pisang coklat. Bahan-bahannya pertama itu kulit biasa yang pakai secukupnya, kedua pisang kepok dibelah jadi 2, terus yang ketiga coklat meses, yang keempat minyak, yang kelima itu menggunakan untuk haluskan